والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada jenis-jenis i'rab. Ada berapa? Faisal? Keempat, yaitu rafa', nasab, jar, jazm. Dari keempat jenis i'rab tersebut yang masuk pada isim apa saja, Hudzaifah? Rafa', nasab, dan jar. Yang masuk pada fi'il apa saja, Rifki? Jazm saja. Yang masuk pada fi'il apa saja? Jazm sama rafa' sama nasab. Sudah? Enggak ralat lagi? Naam, rafa', nasab, dan jazm. Berarti yang khusus untuk fi'il apa? Jadi jazm. Yang khusus pada fi'il, yang khusus pada isim, jar. Baik. Nah, dari sekian fi'il yang ada, fi'il yang bisa di-i'rab itu fi'il apa? Nabil? Fi'il mudhari'. Nah, itu pun ada beberapa syarat, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Kemudian i'rab rafa'. Alamat aslinya apa, Humam? Dhammah. Jar, alamat aslinya apa, Syahrul? Kasrah. Jazm, alamat aslinya apa, Nafi'? Sukun. Kemudian nasab, alamat aslinya apa? Ukasha. Fathah. Nah, pengganti untuk dhammah sebagai alamat i'rab rafa' apa saja? Apa Abdul Razak? Wawu, alif, nun. Nah, fi'il mudhari' dalam kondisi rafa' tandanya apa? Indak Iqbal. Nah, dhammah dan nun. Kalau dhammah kapan itu? Jika tidak bersambung dengan alif itsnain, wawu jamaah, dan ya mukhatabah. Kemudian kapan tanda i'rabnya dengan nun? Nah, apabila bersambung dengan alif itsnain atau wawu jamaah atau ya mukhatabah. Dinamakan apa fi'il yang seperti ini, Maulana? Fi'il yang bersambung dengan alif itsnain atau wawu jamaah atau ya mukhatabah dinamakan dengan apa istilahnya? Apa? Kita belum mengenal mu'tal ini. Apa? Indak Syahrul? Amthilatul khamsah atau af'alul khamsah. Baik. Nah. Kemudian isim sekarang. Isim yang tandanya adalah dhammah ketika rafa' apa saja? Isim apa saja? Anda Aba Yusuf.
Isim mufrad saja. Isim yang tanda rafa'nya dhammah apa saja? Isim mufrad. Terus berarti yang selain fi'il mudhari' berarti apa? Jamak muannats salim. Yang alamat rafa'nya dhammah. Jamak taksir, isim mufrad, jamak taksir dan satu lagi apa? Apa Abdullah? Jamak muannats salim. Baik. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Fi'il, bajurah sekarang. Fi'il yang tanda rafa'nya adalah alif. Apa itu? Af'alul khamsah. Fi'il yang tanda rafa'nya adalah alif. Tidak ada. Baik. Sekarang apa terus yang ada yang tanda rafa'nya alif? Asmaul khamsah. Tanda rafa'nya alif. Isim musanna. Tanda rafa'nya alif isim musanna sama apa? Apalagi Nabil? Temannya isim musanna apa? Yang tanda rafa'nya alif. Temannya isim musanna apa Mahi? Tanda rafa'nya adalah alif. Apa Wahyu? Tidak ada. Kalau tidak ada teman jangan dicari-cari temannya. Tidak ada. Nah, karena khusus alif saja. Alif khusus isim musanna saja. Baik. Kemudian waw. Siapa lagi yang belum? Bagus. Waw sebagai tanda i'rab raf'ah letaknya di mana? Di asmaul khamsah dan jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim, Aba Mujahid? Jamak mudzakkar salim. Itu suatu yang menunjukkan lebih dari dua laki-laki dengan penambahan apa? Penambahan wawu dan nun ketika penambahan wawu dan nun ketika kondisi apa? Ketika kondisi rafa' dan penambahan apa lagi? Ya dan nun ketika nasab dan khafat. Baik. Sekarang kalau ditanya apa itu asmaul khamsah? Apa itu asmaul khamsah, Ahmad? Abuhu, akhuhu, hamuha, huhu, dzumalin. Baik. Terserah, dhamirnya bisa diubah-ubah. Dan yang paling ma'ruf kepada kita apa? Abuka, akhuka, hamuki, wa fuka, wa dzumalin. Nah, kemudian ditambah lagi satu apa? Humam. Hanu, nah, tayyib, hanu. Menurut dapat yang rajih sehingga semuanya 6. Nah, masya Allah. Harus mungkin ini. Insya Allah kalau lancar, pembahasan ini ikhwani fillah akan sangat membantu pada pembahasan berikutnya. Sekarang kita masuk pada i'rab yang kedua.
I'rab yang kedua nasab. Kalau kita sudah kemarin membahas yang pertama i'rab apa? Rafa, tandanya ada berapa? Ada 4. Sekarang i'rab nasab tandanya ada berapa kemarin? Hah? Ada 5. Tanda utamanya adalah apa, Hudzaifah? Al-fath. Nah, atau al-fathatu. Fathah sebagai tanda i'rab nasab. Nah, ini hanya terletak pada 3 tempat. Sama persis seperti pada dhammah untuk i'rab rafa, cuman dikurangi 1 saja, yaitu jamak muannats salim dikeluarkan. Berarti kalau jamak muannats salim dikeluarkan, yang tersisa apa berarti? Apa Mahi? Al-ismul mufrad. Terus jamak taksir. Terus fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang bagaimana? Fi'il mudhari' yang bagaimana ini? Lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang dimaksud dengan syai'un itu apa? Alif tasniyah, wawu jamaah, nah atau ya mukhatabah. Tayyib. Nah, berhubungan dengan jamak taksir. Kemarin pengertian jamak taksir apa? Iqbal? Nah, isim jamak yang terjadi perubahan dari bentuk mufradnya, baik dengan penambahan, pengurangan atau pengubahan harokat. Nah, adapun fi'il mudhari' di sini fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Nah, alif jamaah wawu yang tidak bersambung dengan alif jamaah atau wawu alif jamaah. Alif apa? Alif tasniyah atau wawu jamaah atau ya muannasah mukhatabah. Kemudian yang kedua, setelah fathah mudahnya alif. Nah, alif sebagai tanda i'rab nasab pada berapa tempat? Pada 1 tempat saja, yaitu asmaul khamsah. Atau kemarin kita pilih yang lebih kuat, yaitu apa? Asmaus sittah. Karena ada penambahan 1 isim, yaitu apa? 1 isim yang ditambahkan Maulana Hanu. Nah, seperti berarti contohnya mudah. Ra'aitu abaka. Nah, ra'aitu abaka. Darabtu akhaka. Banyak contohnya. Yang penting amtsilat asmaul khamsah ini tandanya alif ketika nasab. Nah, ini belum diberi contoh ini. Isim mufrad ketika nasab. Contohnya bagaimana, Hudzaifah? Darabtu rajulan. Nanti tak keluarkan dari pondok kalau untuk kamu keluar. Nah, baik. Darabta rajulan. Nah,
Di sini rajulan. Isim mufrad. Kemudian jamak taksir, contohnya apa? Jamak taksir, contohnya apa Wahyu? Dalam kondisi nasab. Jangan dorab tuh kalian orang-orang benci sekali. Hah? 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 Ketika kondisi nasab berarti cari fi'il yang dia apa? Muta'addi namanya. Fi'il yang membutuhkan objek. Fi'il yang membutuhkan objek. Nanti insyaallah pada pembahasan sharaf kita akan ketahui ada fi'il yang namanya fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim itu fi'il yang pasif. Pasif itu tidak membutuhkan objek. Seperti apa? Bahasa Indonesia fi'il-fi'il yang pasif atau kata kerja pasif. Kata kerja tapi pasif. Pasif itu tidak membutuhkan objek yang dikenai. Seperti apa contohnya dalam bahasa kita? Subri. Minum apa? Minum air. Artinya masih ini aktif namanya. Yang pasif, tidur, duduk, berdiri, ya kan? Menangis, apa lagi? Tertawa. Ya, ini namanya kata kerja pasif. Dalam bahasa Arab namanya fi'il lazim. Ya, fi'il lazim. Nah, kalau fi'il lazim, maka untuk dicontohkan di sini membutuhkan objek enggak bisa. Misalnya apa tadi? Dhahaba auladan. Nah, bisa. Setelah dhahaba ya auladun. Paham? Nah, berarti yang membutuhkan objek yaitu kata kerja aktif. Contohnya berarti apa bahasa Indonesia? Mukul, makan, minum, mengajari, ya kan? Aku mengajari anak-anak itu, yaitu allamtu al-aulada. Baik. Allamtu al-aulada Al-Quran. Nah, ini malah dua langsung contoh. Karena mengajari butuh dua objek. Nah, objek pertama, objek kedua. Aku mengajari anak-anak. Mengajari apa? Mengajari Al-Quran. Kemudian fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun, tapi ikhwani fillah untuk fi'il mudhari' ini disyaratkan yaitu dia didahului dengan nawasib, yaitu amil-amil yang menasabkan. Idza dakhala alaihi nasibun. Nanti insyaallah akan kita pelajari amil-amil tersebut. Misalnya lai apa? La yu'mina apa? Siapa fa'ilnya? La yu'minal Fir'aun bi Musa. Fir'aun tidak beriman terhadap Musa. Nah, tidak akan beriman diberi bukti apapun, tidak akan beriman. Kemudian yang ketiga, al-fathah, al-alif. Yang ketiga apa? Al-kasrah. Kasrah sebagai tanda i'rab nasab ini pada apa? Jamak muannas salim.
Jamak muannas salim pengertiannya apa kemarin? Indah Mukasha. Suatu isim yang menunjukkan jamak untuk para wanita dengan menambahkan alif dan ta, atau dengan istilah yang lebih simpel lagi apa istilahnya, Abah Abdul Razak? Bahasa Arabnya jamak muannas salim. Apa kemarin Iqbal? Mazidatain, amma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan. Nah, kemarin ketika rafa tandanya apa? Ini sekalian membolak-balik karena tinggal mudah ini kayak murajaah saja. Ketika rafa apa Abdillah? Dhamma contohnya muslimatun, kuat dalam kalimat sempurna. Ja'at muslimatun, ketika dalam kondisi nasab maka tandanya kasrah, berarti keluar dari apa? Dari tanda-tanda asli. Nah, contohnya bagaimana Pak Mujahid? Nah, ra'aitu al-muslimati. Nah, ra'aitul muslimati. Nanti insyaallah setelah kita selesai semua dari tanda-tanda ini, masing-masing ini kita perinci lagi. Nah, jamak, kemudian kriteria, syarat-syaratnya. Yang keempat, setelah kasrah apa? Al-ya. Ya sebagai tanda i'rab nasab pada jamak mudzakkar salim. Dan isim musanna. Nah, jamak mudzakkar salim dan isim musanna. Kemarin jamak mudzakkar salim tanda rafa'nya apa Dani? Jamak mudzakkar salim ketika rafa tandanya apa? Nah, ini loadingnya masih lama, ini harus di upgrade dan apa? Jamak mudzakkar salim ketika rafa. Apa Bazra? Wow. Lam, ya. Ketika rafa jamak mudzakkar salim tandanya wawu. Ja'al muslimuna, ya kan? Sekarang ketika dalam kondisi nasab, nah, menjadi apa? Ra'aitu al muslimina. Baik. Isim musanna, Rifki. Ketika rafa kemarin tandanya apa? Alif. Betul? Contohnya muslimani, ya. Ja'al muslimani, ja'az zaidani. Baik. Sekarang kalau kondisi nasab dia tandanya ya. Berarti ra'aitu al muslimaini. Perhatikan ikhwan, sengaja kita membuat dari kata muslim. Perbedaan antara jamak mudzakkar salim dengan isim musanna. Nah, kalau jamak mudzakkar salim sama-sama dengan isim musanna akhirnya apa? Akhirnya ya dan nun. Cuman kalau pada jamak mudzakkar salim, ra'aitu al-muslimina. Perhatikan harokat mim. Ya. Berarti
dengan penambahan ya dan nun sebelum ya di kasrah. Kalau musanna ini sebelum ya di fathah dan setelah ya di kasrah dibalik. Ya. Kalau jamak mudzakkar salim ra'aitul muslimina, kemudian isim musanna ra'aitul muslimaini. Ya, ra'aitul muslimaini. Muslimaini ini berarti musanna. Ya, dibalik. Ini jangan sampai keliru. Sama-sama tandanya apa? Tandanya ya. Lalu bagaimana nanti ketika kita membaca? Ketika kita membaca dalam kitab, tulisannya sama. Nah, bacanya berbeda, maknanya juga berbeda. Nah, untuk mengetahui apakah yang dimaksud itu jamak atau musanna dengan melihat apa? Melihat setelah dan sebelumnya. Ya, di sini apa sebelumnya, di sini apa setelahnya. Sehingga kita tahu yang dimaksudkan ini dua ataukah jamak. Nah, kemudian yang kelima, dari tanda i'rab nasab adalah hadfun nun. Hadfun nun ini cuma ada pada satu saja, yaitu pada fi'il mudhari'. Yang tidak masuk pada kategori yang pertama ini. Yang tidak masuk pada kategori fi'il mudhari' yang alamatnya fathah, berarti apa? Kategorinya atau kriterianya Abdul Razak, fi'il mudhari' yang bagaimana? Kalau tidak termasuk yang ini, berarti apa fi'il mudhari' yang bagaimana berarti? Yang tandanya adalah membuang huruf nun, hadfun nun. Fi'il mudhari' yang nah, lalu apa itu? Apa itu? Naam, baik. Af'alul khamsah. Baik, berarti fi'il mudhari' yang bagaimana itu? Nah, yang akhirnya bertemu dengan alif tasniyah atau wawu jamaah atau ya muannasah mukhatabah. Nah, apabila kemasukan dhamir yang menasabkan tentunya maka tanda rafa'nya adalah dengan tanda nasab, kemasukan nasab. Tanda nasabnya adalah dengan membuang nun. Fi'il mudhari' af'alul khamsah berarti. La yu'mina atau la yu'minu. Nah, sekarang faidah. Perhatikan, la yu'minu. Ini fi'il mudhari' bersambung dengan apa, Hudzaifah? Wawu jamaah. Naam. La yu'minu di sini wawu jamaah. Ketika rafa'nya dulu asalnya bagaimana? Yu'minuna. Yu'minuna. Perhatikan. Ketika kemasukan nasab, ini nunnya dibuang. Ya. Nunnya dibuang. Kemudian kenapa kok muncul di sini apa? Di sini alif ini. Nah, kenapa muncul di sini alif dalam penulisan? Walaupun dalam pembacaan pengaruh enggak pengaruh. Kita cuman sama membaca la yu'minu. Seandainya tidak ada alifnya pun kita membaca la yu'minu. Nah, alif ini akhwani fillah didatangkan oleh orang-orang Arab yang mendatangkan mereka. Nah, untuk membedakan antara wawu yang memang asli miliknya fi'il dengan wawu yang dia itu adalah wawu jamaah. Nah, alif yang seperti ini dinamakan alif fariqah.
Ingat-ingat lagi ini, sudah. Tidak boleh ada yang keliru lagi kalau ada ditanya alif apa itu. Ya. Alif fariqah. Ini tambahan. Nah, kalau ditanya alif fariqah itu alif yang bagaimana? Umam? Nah, alif yang didatangkan setelah wawu jamaah untuk membedakan antara wawu jamaah dengan wawu asli milik fi'il. Contohnya wawu asli milik fi'il misalnya apa? Yad'u. Yad'u. Da'a yad'u. Nah, yad'u seperti ini, maka kita tidak tuliskan alif karena wawunya ini wawu asli. Tapi kalau dari yad'una, la yad'una, berarti bisa tidak bisa karena wawunya nunnya harus dibuang. Tidak bisa kita mengatakan la yad'una. Paham? Nunnya dibuang berarti menjadi lan yad'u. Tambahi alif. Nah, paham? Berarti mereka tidak berdoa. Mereka tidak beriman, la yu'minu. Alif apa namanya tadi, Nafin? Alif fariqah. Nah, selesai dari i'rab nasab. Sekarang i'rab jar. Sini, masih ada yang tersisa. Al-jar ya khanifillah lebih mudah lagi. Kenapa? Karena dia cuma bahas isim saja. I'rab jar alamatnya cuma 3. Pertama, alamat aslinya apa, Syahrul? Kasrah. Nah, baik. Kasrah sebagai tanda i'rab jar pada isim mufrad. Cuman ikhwanifillah, setelah kita berada di jar ini, kita harus membagi isim mau tidak mau menjadi 2, dilihat dari sisi bisa menerima atau tidaknya tanwin. Nah, karena isim secara umum dilihat dari sisi bisa atau tidaknya menerima tanwin menjadi 2. Ya, isim munsharif dan ghairu munsharif. Nah, bisa ditulis. Isim munsharif adalah isim yang bisa menerima tanwin. Ghairu munsharif yang tidak bisa menerima tanwin. Kemudian dalam istilah yang lain, namanya isim mutamakkin amkan. Isim mutamakkin amkan. Di lembaran pertama coba. Perhatikan dulu di lembaran pertama. Nah, biar kita mengenal di sini sekarang. Yang kita baca pertama kali, berarti di lembaran kedua antum ya. Perhatikan ketika membahas tentang tanwinut tamkin. Tanwin at-tamkin. Nah, yaitu tanwin yang masuk pada isim-isim yang mu'rab dan munsharif. Nah, dinamakan tamkin. Nah, isim yang mutamakkin adalah isim yang mu'rab. Berarti ini ya kawan, isim-isim ini namanya isim mutamakkin. Kenapa? Karena dia bisa di i'rab. Nah, isim yang bisa di i'rab itu ada yang mutamakkin amkan. Ya, amkan itu maksudnya munsharif. Itu sehingga betul-betul dia keisimannya sangat kuat. Keisimannya sangat kuat. Namanya dinamakan mutamakkin amkan. Mutamakkin karena bisa di i'rab, amkan karena bisa menerima tanwin. Nah, ini bisa di i'rab dan bisa menerima tanwin, ini menunjukkan kuatnya keisiman suatu kata ya. Kuatnya keisiman suatu kata.
Makanya isim yang paling kuat keisimannya ya mutamakkin amkan namanya. Mutamakkin amkan. Di sana ada isim yang mutamakkin ghairu amkan. Itu namanya isim ghairu munsharif. Paham? Ini istilah baru. Nah, diingat-ingat. Baik, mengetahui ini penting untuk kita bisa apa? Bisa mengetahui hukum asal. Makanya isim hukum asalnya apa? Mu'rab, ya kan? Selama dia mutamakkin. Makanya isim tersebut, ikhwan, kalau ada ada penyamaan dengan huruf, berarti tidak kokoh, ya tidak? Isim kok menyamai huruf? Kira-kira dia punya karakter atau pribadi yang kuat tidak, Wahyu? Tidak punya karakter atau pribadi yang kuat, berarti tidak mutamakkin. Makanya isim kalau menyamai huruf dia jadinya dimabnikan. Antum bisa lihat di kotakan paling atas. Nah, di kotakan paling atas itu sebenarnya faidah penting, tapi apa? Ditakbirkan dalam bentuk yang sangat singkat seperti itu, karena memang apa? Ini ringkasan yang bagus. Perhatikan, isim, ya. Isim idza asbahat al-fi'la yumna'u minas sarf. Kalian sudah ketemu petakannya? Sengaja kita akhirkan karena kita harus membahas mamnu' minas sarf. Isim ketemu belum? Di lembaran kedua sudah yang paling atas ini. Paling atas. Ya, ada kotakan. Nah, al-kalimah idza asbahat. Nah, itu paling atas, ya kan? Ketemu belum? Ya, sekarang cara bacanya, cara mengambil faedah ini. Perhatikan, isim apa idza asbahatil fi'la yumna'u minas sarf. Maksudnya bagaimana? Isim jika menyerupai fi'il, maka dia yumna'u minas sarf, tidak bisa menerima tanwin. Kenapa? Karena tidak ada fi'il itu di tanwin. Paham? Sehingga kok isim dia apa? Neko-neko, ingin tasabbuh. Man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Nah, ini isim menyerupai fi'il, maka dihukumi hukum fi'il, yaitu tidak bisa menerima tanwin. Paham sampai sini? Nah, demikian pula isim kalau menyerupai huruf. Isim kok menyerupai huruf? Ya tidak qanaah dengan keisimannya. Akhirnya dimabnikan. Sudah, kamu mabni saja, tidak usah berubah-ubah. Paham? Paham Mujahid? Berarti isim ketika menyerupai fi'il tidak lagi apa? Amkan lagi. Makanya ghairu munsharif. Kalau menyerupai huruf tidak mutamakkin lagi. Ya, makanya jadinya mabni. Sampai sini paham? Kemudian bawahnya sekalian, biar tidak penasaran. Fi'il idza asbahatil isma yu'rab. Fi'il apabila menyerupai isim. Sekarang kebalikannya. Fi'il kok apa? Menyerupai isim, maka di i'rab. Padahal asal untuk fi'il itu di i'rab atau mabni? Ukasha? Mabni asalnya. Makanya isim fi'il kalau menyerupai isim di i'rab, yaitu apa ini fi'il yang seperti ini? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini ya kawan, dia apa? Menyerupai isim. Bentuk penyerupaannya apa? Insyaallah menyusul karena butuh penalaran itu. Ya, yang penting diterima dulu saja. Fi'il mudhari', kenapa kalau dia mu'rab? Karena dia menyerupai isim. Nah, dia menyerupai isim. Kemudian fi'il idza asbahatil harfa. Fi'il kalau menyerupai huruf maka yujmad, dijamitkan, yaitu apa? Dibekukan. Dia tidak boleh disorof, tidak bisa ditasrif. Nah, tidak bisa ditasrif. Nah, baik. Sehingga nanti insyaallah akan kita pelajari dari sisi bisa tidaknya ditasrif. Fi'il itu ada yang apa?
yang fi'il mutasarrif dan ada fi'il yang jamid. Ini fi'il jamid itu fi'il yang beku. Beku tidak bisa di fa'ala yaf'ulu fa'lan, tidak bisa. Nah, tapi beku dia, namanya fi'il jamid. Kenapa kok fi'il itu jamid? Karena menyerupai huruf. Ya. Kemudian huruf sekarang. Huruf idza asbahatil fi'la. Huruf kalau menyerupai fi'il. Sekarang kok huruf menyerupai fi'il ini? Berarti Dia punya amalan, punya dampak pada yang lain. Maka dia yarfa'u wa yansibu. Dia bisa merofakkan dan menasabkan. Inilah huruf-huruf Huruf-huruf yang memiliki amal. Huruf-huruf yang memiliki perbuatan. Namanya huruf ma'ani yang telah kita lewati dulu. Baik. Yarfa'u wa yansib. Seperti apa? Seperti amalan fi'il, ikhwan. Berarti keluar darinya huruf-huruf yang menjarkan. Kenapa kalau dikeluarkan huruf yang menjarkan? Karena jar bukan amalan fi'il. Paham? Jadi menasabkan seperti lan. Ini menasabkan. Baik. Paham? Kemudian inna. Ya, inna ikhwanifillah. Nah, ini saya contohkan salah. Lan itu salah. Karena huruf yang menyerupai fi'il itu adalah huruf yang dia merofakkan dan menasabkan. Maka seperti inna dan akhawatnya. Inna dan akhawatnya. Inna Zaidan qaimun. Baik. Ini faedah ringkas tapi penalarannya bagus ya kawan. Penalarannya bagus dalam bab pembagian isim, fi'il maupun huruf. Baik. Nah, sekarang kita kembali kepada jar. Nah, kita kembali kepada jar setelah tahu tadi dari sisi menerima tidaknya tanwin terbagi menjadi berapa? Dua, yaitu munsharif dan ghairu munsharif. Atau dengan kata lain mutamakkin amkan dan mutamakkin ghairu amkan. Nah, makanya di sini kasrah pun harus ditambahkan ikhwan fillah. Kasrah sebagai tanda i'rab jar berarti ismun mufrad munsharif. Kemudian jamak taksir juga harus ditambahi munsharif. Nah, kemudian jamak muannats salim. Ini ditambahi munsharif enggak, Abdul Razak? Kenapa? Muslimatun menerima tanwin. Kenapa enggak ditambahi munsharif? Terus Terus kalau ini jamak muannats salim kenapa sekarang tidak perlu ditambah embel-embel munsharif? Karena memang sekarang jangan ke tandanya. Sekarang kita berbicara tentang tanwin dan tidaknya. Paham? Karena memang jamak muannats salim itu dikasih munsharif atau enggak munsharif ya mesti munsharif. Paham? Sehingga tidak perlu ditambah-tambahi munsharif. Karena memang dia sudah secara otomatis masuk kategori munsharif karena tidak ada jamak muannats salim ghairu munsharif. Paham? Nah, contohnya mudah. Kemudian yang kedua Alia. Ya, sebagai tanda i'rab jar pada berarti jamak mudzakkar salim. Kemudian asmaul khamsah. Kemudian musanna ya.
Nah, yang belum hafal ini harus segera dihafalkan. Karena untuk menyusul pelajaran berikutnya nanti akan kerepotan. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Al-Fathah. Nah, ini pada isim ghairu munsharif saja. Satu tempat tok. Kalau ditanya kenapa kok isim ghairu munsharif, sebabnya apa? Kok isim kok padahal kan tanda isim itu tanwin, kenapa dia tidak mau menerima tanwin? Apa Abdillah? Bukan amalan, karena menyerupai fi'il gitu saja. Karena isim ini menyerupai fi'il gitu saja. Bentuk penyerupaannya insyaallah pada pembahasan selanjutnya. Ini jar. Naam. Kemudian jazm. Kenapa kok fi'il mudhari' enggak ada di sini Rifki? Hah? Kurang apa kita tadi ini? Jar fi'il mudhari' belum masuk nih. Di mana ini kira-kira kita masukkan? Hah? Tanda jarnya apa fi'il mudhari'? Enggak ada, kenapa? Karena ghairu munsharif. Nah, memang semua fi'il baik. Semua fi'il ghairu munsharif memang, karena dia asalnya enggak menerima tanwin. Tanwin itu tanda apa? Isim. Ya. Jadi jawaban yang lebih apa? Tepat apa? Karena ini isim saja. Nah, karena jar itu khusus isim. Nah, sekarang jazm. Ini lebih mudah lagi. Nah, jazm itu cuma dua alamat, as-sukun dan al-hadfu. Sehingga sebenarnya kawan, kalau kita mau jadikan satu alamat saja bisa ini. Nah, jazm itu alamatnya, tapi karena terlanjur dalam jurumiyah dijadikan dua. Kalau kita mau lebih detail, jazm itu alamatnya apa? Hadf. Ya, jazm itu alamatnya al-hadf, yaitu membuang. Membuang ini terbagi jadi tiga, yaitu hadful harakah, kemudian hadfu harfil illah, kemudian hadfun nun. Ini lebih sesuai dengan qiyas. Jadi jazm itu tandanya hadf, buang. Yang pertama buang harokat, jadinya apa? Sukun. Yang kedua buang huruf illah, yang ketiga buang nun. Nah, baik. Membuang harokat akhwanifillah atau sukun tadi, ini pada fi'il mudhari' yang apa? Sahih akhir. Fi'il mudhari' sahih akhir. Kemudian kalau adfar fil illah berarti mu'tal akhir. Nah, baru di sini kita ketemu mu'tal mau tak mau. Karena apa? Fi'il mudhari' ikhwan bila dari sisi akhir hurufnya terbagi jadi dua. Yang hurufnya sahih itu tidak berupa huruf-huruf illah, yaitu alif, wawu atau ya. Namanya sahih akhir, yaitu sehat akhirnya. Kalau mu'tal akhir adalah fi'il mudhari' yang akhirnya berupa huruf illah, salah satu dari tadi wawu, alif, ya. Nah,
mu'tal akhir. Maka tandanya dengan membuang huruf ilahnya. Contohnya misalnya yang tandanya yad'u misalnya, yang huruf ilahnya wawu. Yad'u. Naam. Pak di situ. Yad'u. Berarti dimasuki amil jazm menjadi lam. Yad'u, dibuang huruf ilahnya, ya kan? Ya, menjadi lam yad'u. Tanpa huruf ilah, lam yad'u. Ya, asalnya tadi yad'u, kemasukan lam menjadi lam yad'u. Kalau yang sahih akhir banyak sekali. Misalnya apa? Yadribu menjadi disukun menjadi apa tadi? Yadribu. Berarti kemasukan amil yang jazam menjadi yadrib, lam yadrib. Dan amil jazam insyaallah berarti harus kita pelajari. Nah, kemudian hadfun nun ini pada apa? Amzilatul khamsah, ini sudah kita lewati keterangannya. Nah, baik. Nah, selesai alhamdulillah. Dah. Untuk hadfun nun af'alul khamsah misalnya berarti na'am ja'al muslimuna. Ja'al muslimuna, ra'aitu al muslimina, marartu bil muslimina. Ini untuk yang apa? Isim. Kemudian sekarang kalau pada af'alul khamsah berarti apa? Yu'minuna, ya, yu'minuna bi Muhammadin. Kemudian la yu'minu. Kemudian kalau kemasukan jazm jadinya apa? Lam yu'minu, sama dengan ketika kondisi nasab, sama-sama tandanya dengan membuang nun, ya. Ingat-ingat itu sudah. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya dibolak-balik mungkin. Berarti sekarang harus bisa jamak muannats salim. Ya, ketika diketok jamak muannats salim, rofaknya apa? Langsung bisa mengeluarkan. Nasabnya apa? Bisa mengeluarkan. Jarnya apa? Bisa mengeluarkan. Gitu. Ya. Targetnya besok seperti itu, lancar. Insyaallah kita masuk ke berikutnya. Perincian masing-masing dari apa? Isim-isim dan fi'il ini. Baik. Dan ini sandungan awal ya, kawan. Biasanya sebagian yang belajar tersandung di sini. Kenapa? Karena tidak mau ngapal tanda-tanda ini. Jadi mau tak mau harus dihafal. Kalau ingin belajar nahwu harus dihafal. Harus dihafal tanda ini. Paham tak? Tidak hafal, tidak ketemu. Ya saya paham kemarin jamak muannats salim. Tapi sekarang apa tandanya lupa. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus pahami dan hafal. Baik. Juga penalaran tadi itu bagus diingat-ingat. Penalaran tentang kondisi-kondisi isim fi'il huruf ketika apa? Menyerupai kata yang lain. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta